Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ziyaratu qabril musyrik. Bagaimana hukumnya ziarah kepada kuburan orang musyrik? Al-musyrik itu adalah yang menduakan menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nasrani dan Yahudi. Itu namanya musyrik. Wa bila qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa qala asta'dhantu rabbi azza wa jalla fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantu fi an azuqara qabraha fa'adinali fazuru al-qubura fa innaha tudzakirukumul mauta. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, kuburan ibunya. Fabakau abka, maka beliau menangis dan orang yang di sekitar juga ikut menangis. Man haulahu, Nabi menangis ziarah ke kuburan orang tuanya, dan yang sekitar Nabi ikut itu juga menangis. Wa qala asta'dhantu rabbi azza wa jalla fi an astaghfirullah falam yu'dhan li. Aku mohon kepada Allah, izin kepada Tuhanku untuk meminta ampunkan kepada ibuku. Falam yu'dhan li, Allah tidak izinkan. Wasta'dhantu bin azura qabraha, dan aku minta izin kepada Allah untuk ziarah ke kuburannya. Fa'adinali, maka Nabi izinkan aku. Ya. Fazuru, maka ziarah kamu ke kuburan. Kenapa? Al-qubura fa innaha, ziarah kubur itu tudzakirukumul mauta, akan mengingatkan kamu kematian. Jadi Nabi minta ampunkan, Allah tak beri ibunya tuh ya, tapi minti ketika ziarah dipersilahkan ya. Itu bukan haknya kita ya, kita tak boleh menghukumi ibunya Nabi, tapi Allah tidak mengizinkan dia meminta ampunkan, karena beliau tadi sekecil tidak tahu apa masalah tersebut itu ya. Diajarkan kepada kita tentang hal-hal itu ya. Fazuru al-qubura, ziarah kamu kubur. Fa innaha tudzakirukumul mauta, ziarah kubur mengingatkan kamu akan kematian. Artinya boleh orang ziarah ke kuburan orang musyrik, tengok Allah nanti begini juga laku. Paham? An-nahyu 'anil istighfari lil musyrikina, boleh an-nahya, boleh ya. Dicegahnya, dilarangnya meminta ampunkan kepada Allah bagi orang-orang musyrik ya, sekalipun keluarga dia seumpama ya. Wa qala akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Muhammad wa huwa ibn Thawr an Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi qala lamma hadarat Abu Talib al-wafatu. Daripada Sa'id bin Musayyib, daripada ayahnya berkata, lama hadarat Abu Talib, ketika sakarat mau matinya Abu Talib wafatnya, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk kepadanya. Wa inda Abu Jahlin, di situ ada Abu Jahal pamannya juga. Wa Abdullah bin Ubay bin Umayyah, Ubay ini juga kepalanya munafik ya. Faqala ay ammi, kata Nabi, paman, qul la ilaha illallah
Bacalah nak mati tadi. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjul lak biha indallah. Itu kalimat yang menjadi suatu dalil aku yang berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagimu indallah azza wa jalla. Faqalahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Abu Jahal itu berkata, Abdullah bin Abi Umayyah berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abil Muttalib? Ya Abu Talib, apakah kau senang tentang kepercayaan millahnya Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimani. Jadi Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah itu dah henti ngomong ini. Maksud jangan ikut. Kau nak ganti agama mbah kau dulu ya. Hatta kana akhiru syai'in kallamahum bih ala millati Abdul Muttalib. Sehingga yang akhir sekali yang dibicarakan dengan itu adalah millah ya Abdul Muttalib. Millah itu agama juga, kepercayaan. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ujar Nabi, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. La astaghfiran, pasti aku memintakan kepada Allah SWT bagimu selagi itu tidak dilarang aku untuk memohon ampunkan kepada Allah untukmu. Maka panazalat, maka turun ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina. Maka turun, maka tiada seyogianya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya itu ayastaghfiru, mereka semua meminta ampunkan kepada Allah lil musyrikin, bagi orang musyrik. Tak pantas. Wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta. Maka turun ayat Allah, innaka, hai engkau ya Muhammad, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa saja yang kamu cintai. Dilanjutkan ayat, walakinallaha yahdi may yasha wa a'lamu bil muhtadin. Das ya. Dilarang memohon ampun kepada Allah SWT bagi orang musyrik. Nah, tahu tokeh kau di pasar, ya Tuhan ampunkan dia, bagus tuh sama aku. Tidak ada cerita. Paham tak kau? Qala akhbarana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdul Rahman an Sufyan Abi Ishaq an Abil Khalil an Aliyin qala sami'tu rajulan yastaghfiru li abawahi wa huma musyrikan. Dikatakan daripada Ali, qala sami'tu, kata beliau, aku mendengar seorang laki-laki yastaghfiru, minta ampunkan kepada Allah buat kedua orang tuanya. Wahuma musyrikan, sedang bapak ibu itu musyrik, masih menyekutukan Allah. Faqultu atastaghfirullahuma wahuma musyrikan. Jadi aku tanya sebenarnya, engkau meminta ampunkan kepada Allah kedua-duanya, padahal dua-dua itu orang musyrik, walaupun bapak mak kau. Faqala awalam yastaghfir li Ibrahim li abi. Apa kau tidak tahu? Ya bagaimana Ibrahim memohon ampunkan kepada Allah untuk ayahnya, si juga si Azar namanya, ya. Ada juga mengatakan Azar. Ada yang mengatakan tarikh namanya, abahnya Ibrahim. Fataitu Nabi SAW, aku datang kepada Nabi ini minta fatwanya. Fadzakartu dzalika lahu, maka aku, ya Rasulullah, katanya Nabi Ibrahim juga minta ampunkan kepada orang tuanya musyrik itu, ayahnya. Panazalat, maka turun ayat Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Kata Allah, nah, dan tiadalah permohonan Ibrahim memohon ampun bagi ayahnya tersebut itu Ibrahim li abi, bagi orang tuanya, illa kecuali an mau'idatin wa'adaha iyyah,
itulah sebagaimana janjinya kepada kedua orang tuanya, dia tepati janjinya, itu saja. Nanti aku minta ampunkan kepada Allah untukmu, itu bahasanya. Tapi di satu ayat mengatakan lau tastaghfir sab'ina marratan la yaghfirallahu lahum. Ya Rasul, seandainya kau minta ampun kepada semata 70 kali kau minta ampun kan, aku tak ampunkan kata Allah. Nah, itu hati-hati. Ini orang musyrik kenduri kau pergi, orang kafir kenduri kau pingin bacakan doa selamat lagi. Nah, kasih duit. Ini 1 juta Ustaz. Nih, kenduri lah Ustaz dibilang. Ustaz bilang, enggak apa-apalah kenduri kan, kita doa-doa kita, duit-duit dia. Aha, hebat kau. Ya kalau duit-duit dia, doa dia lah. Paham betul? Ini ada istilah pula, pokoknya kita pakai kita doa kita sajalah. Lah, dia kan kepengen buat dia, enggak boleh begitu. Dengar tuh di kitab Al-Barakah. Ya, apa dikatakan? Dikatakan ya, al-istighfaru lil kuffari ahya'an wa amwata haramun. Memohonkan ampun kepada Allah hidup atau mati si kafir itu berdosa, haram. Dengar kuping di luar tuh. Ya, nggak ada tata. Dia bilang ya Tuhan, benar tokeh dunia ini. Jual agama kau, paham? Ayo, karena orang perusahaan asing buka usaha kan, orang kita iya Ustaz nyawa doa. Tahu nih orang bukan seagama, dah boleh kau doakan itu. Penting kan kita doa kita aja. Alasan apa kau? Ayo, sayang kan? Kenapa tidak minta sama Tuhannya aja? Kalau ibaratnya Tuhan, ibarat kalau ibaratkan 2 orang, mana ibarat ada 2. Ya, ketika dia minta duit sama aku kata Tuhan, ketika kita selamat dengan Tuhan orang itu, tersinggung kata Tuhan yang minta duit itu. Nah, ya tersinggung. Kan bahasa kita lah ya. Dia minta selamat sama orang, minta duit sama aku. Ayo. Paham betul? Nah, bapak kau saja bilang kalau begitu. Tak duit sama aku tuh bapaknya. Kali berbakti kepada orang lain, marah tuh bapaknya. Nah, itulah tadi yang merusak sebuah akidah dengan sebab kelakuan-kelakuan model begitu. Ayo mengaji kembali. Paham? Tidak boleh, dilarang meminta ampun ke Allah Ta'ala untuk orang-orang musyrik. Nah, tidak. Walaupun tetangga kau hebat kaya, jangan pergi. Minta sama Tuhan kau aja bilang, minta sama Tuhan aku. Nah, ya. Itu ini tidak kadang-kadang hebat dia tuh, bukan main macam malaikat. Malaikat apaan? Ada sekarang tuh kita wala, sana tuh bukan main. Dia bilang, nak tarik telinga kau. Ya, mudah-mudahan dengar itu yang model-model begitu. Ayo ngaji kembali. Paham? Al-amru bil istighfaril mu'minin. Ada perintah nih, minta ampunkan kepada Allah bagi orang mukmin. Ayo mintakan. Kan di Jumat Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minu min al-ahya minhum. Ada kan? Ada. Bilang-bilang juga. Yuk, orang khutbah Jumat itu ada terus setiap Jumat dibaca. Iya. Qala akhbarana Yusuf ibn Sa'id qala haddatsana Hajjaj an ibni Juraij qala akhbarani Abdullah ibnu Abi Mulaika annahu sami'a Muhammad ibn Qais ibn Makhramah yaqulu sami'tu Aisyah tuhaddithu qalat ala uhaddithukum anni. Aisyah berkata, mau tak kamu, dia berbicara, mau tak kamu aku berbicara kepadamu tentang aku daripada Nabi SAW yang ku dengarkan. Qulna bala, tentu kata sahabat lain, bala tentu ya Aisyah. Lamma kanat lailati allati huwa indi ta'nin Nabi SAW, ketika suatu malam Nabi itu memang dia tuh memang giliran aku, maksudnya ke aku, dia tidur nginap sama aku. Ya. Inqalaba fawada alaihi, Nabi berbalik maka meletakkan Nabi kedua belah kasutnya. Ya, tahu kasut, patu, sandal. Nah, inda rijlaihi, di dua kaki, wa basata tarfa izari, dan dibentangkan ujung daripada kainnya. Izar itu kain bawah ini. Ala firashi, di atas tempat tidurnya itu. Firash model ya begini, firash namanya ya. Nabi tidak pakai hambal macam kita, tak juga ya. Balam yalbas illa raisaman dhanna anni qad raqattu,
thumma ta'ala ruwaidan wa khada rida'ahu ruwaidan thumma fathal baba ruwaidan wa kharaja ruwaidan wa ja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa taqanna'tu izari wa antalaqtu fi ithrihi hatta ja'al baqi' farafa yadayhi thalatha marrat wa atalan harafa fanharabtu pasra'tu paharwala paharwaltu pahdara pahdartu wa sabaqtu qad padakhaltu alaysa illa an taja'tu padakhala faqal malaki Aisyah hasyan rabiyatan qalat la qala la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fakhbartuhu al-khabara qalat fa antis sawadul ladzi ra'aitu amami qalat na'am falahazani fi sadri lahzatan auja'tani thumma qala adananti ayyahifallahu alayki wa rasuluhu qultu mahma yaktumun nasu faqad alimahullahu qala fa inna jibril atani hina ra'aiti wa lam yadkhul alayya wa qad wada'ti thiyabaki panadani fakhfa minki fa'ajabtuhu fakhfaituhu minki fadhanantu an qad raqatti wa karihtu an uqidaki wa khashitu an tawhishi fa amara an atil baqi'an atiyal baqi'a fastaghfir lahum qultu kaifa aqulu ya Rasulullah qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini panjang lagi hadisnya. Ada mana itu? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan atau diulang dari awal? Lanjutkan, yang diulang memang tulisan kau. Ya. Tidak lama kemudian setelah beliau mengira saya sudah tertidur pulas, Aisyah ya. beliau pun memakai kembali sendal dan pakaiannya satu persatu dengan perlahan-lahan. Kemudian beliau membuka pintu sedikit demi sedikit diam-diam dan keluar secara pelan-pelan. Nah, jangan tak mau ganggu bini tadi itu. Kalau kah, bubu bangun, aku nak minum. Bubu bangun, aku nak kerja kau. Dengar. Terus. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, aku segera mengenakan pakaian dan penutup kepalaku untuk berkerudung lalu berangkat mengikuti Nabi. Ikut di belakang diam-diam apa Rasulullah. Terus. Sesampainya di Baqi', beliau lalu mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Gitu, ya. Setelah lama tinggal di sana, beliau kembali pulang dengan tergesa-gesa. Aku pun segera pulang dengan lebih cepat lagi. Ketika beliau tiba di rumah, aku sudah tiba lebih dahulu. Aku segera berbaring di kamar seperti saat beliau pergi sebelumnya. Tidak lama kemudian beliau pun masuk ke kamar. Melihat perilakuku yang mencurigakan, beliau lalu bertanya, kenapa engkau wahai Aisyah? Mengapa engkau terengah-engah? Aku menjawab, tidak apa-apa. Beliau lalu bertanya, apakah kamu mau memberitahuku atau Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui yang akan memberitahukan? Allahu Akbar. Aku pun berkata, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai pembelamu, biar aku yang memberitahukannya. Selanjutnya beliau bertanya, jadi kamu tadi yang memakai pakaian hitam yang aku lihat di depanku? Jawabku, benar. Beliau lalu bersabda, apakah kamu mengira Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Kataku, bagaimanapun manusia merahasiakan sesuatu, pasti Allah akan mengetahuinya. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan tidak mau masuk ke kamar ini karena kamu sudah menanggalkan pakaianmu. Malu malaikat. Aisyah tuh curiga pertama, kalau ini giliran aku malam nih, Nabi ini kemana pergi? Kalau tak ke tempat aku, paham dah tuh. Ikutilah kita di Nabi segitu juga. Jibril datang, nih Jibril tak mau masuk karena dia sudah nanggalkan pakaian bini beliau. Nah coba malaikat. Kalau kau orang buka baju kau dekat. Nah, kemudian apa dia bilang? Malaikat Jibril pun lalu memanggilku dengan pelan-pelan.
dan aku pun memenuhi panggilannya dengan menyembunyikan hal itu Ya. darimu. Nah, saya buka baju. Sebab aku mengira engkau sudah tertidur. Lagi pula aku tidak ingin membangunkanmu karena khawatir engkau merasa kesepian kalau engkau melihatku tidak ada di sisimu. Tuh, giliran aku tuh. Ya. Kemudian Jibril memanggilku untuk menyuruhku datang ke Baqi' Nah, agar Baqi itu aku memohon- Baqi itu kuburan besar di Madinah, itu kuburan Baqi namanya. Ya, baik. Kemudian datang ke Baqi' untuk agar aku memohonkan ampun bagi penghuni kubur di sana. Aku lalu bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang aku baca untuk memintakan ampun bagi mereka? itu doanya. Beliau menjawab, bacalah Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai situ ya. Jadi kalau ke kuburan itu, kuburan orang Islam, begitu sekarangnya. Setidaknya kau berkata Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah ta'ala wa aminin antum sabiqun wa nahnu lahiqun Allahumma ighfir lana. Itu salah satu doanya. Ya, jadi maknanya apa? Ya, penduduk ahli kubur, engkau yang dulu, kami yang menyusul. Ya Allah, ampunkan mereka juga kami. Tuh. Itu namanya. Jangan ada bergitar dari kuburan. Ya, yang mencari sumbangan dari kuburan. Ada kan? Sekarang mana takut di kuburan menyanyi deh. La haula wala quwata illa billah. Dianggap ada hantu, tak ada apa. Itu bukan urusan, tapi tak patut mengganggu orang yang sedang istirahat. Iya. Mananya apa itu? Mananya apa itu? Itu tadi mananya. Ya. Jadi kalau Anda ke kuburan lalu assalamu ala ahli diyar. Ya, sejahtera Anda ya ahli penduduk kubur daripada orang mukminin dan muslimin. Kasih Allah kepada kamu yang engkau mendahului kami. Ya, dan kami juga yang akan menyusul. Ya Allah, ampunkan mereka juga kami. Bat kan? Tuh, jangan khawatir ke kuburan lewat. Ya, kalau kuburan kafir jangan cuma lewat saja begitu nengok. Apa macam itu juga nanti ya matinya. Itu saja. Ya, jangan bilang ya Tuhan mohon dispensasi. Toke aku dulu. Botak kau. Haram ngomong begitu. Ya. Itu saja. Ada yang mau tanya itu? Baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka tidak pergi melayat kepada keluarga orang-orang kafir yang meninggal dunia dan membawa seperti roti atau beras dan lainnya. Boleh orang melayat ke situ ikut berlasungkawa. Apalagi ada karabah. Ada urusan keluarga dekat boleh. Cuman doanya beda, sudah cukup. Mudah sabar ya, mudah-mudahan bagus. Gitu saja. Yang bilang sabar ya nanti Tuhan ampunkan dosa yang mati. Itu tidak boleh. Doa pengampunan tidak boleh. Ya. Jadi kalau a'dhamallahu ajrak wa sabbara, Allah gantikan yang bagus, nanti kamu disabarkannya. Itu saja. Ya boleh a'dhamallahu ajrak wa ighfir li mayyitik. Tidak boleh. Allah gantikan tapi engkau diampunkan mayit tidak boleh. Karena dispensasi itu dia diharamkan. Minta ya, boleh bawa beras ke apa-apa, belasungkawa. Orang kesusahan, orang dalam perang boleh, mati pun silakan, tidak apa-apa. Cuma jangan bilang, gimana nih? Mudah-mudahan ya diampuni, ada boleh. Kamu, itulah kadang kita ini kadang-kadang dosa begitu, jangan selamat ya. Yang bilang selamat, selamat hari anu ya. Itu karena selamat beda dari Islam. Assalam. Kadang ada Ustaz kan bolehkan kita bilang coba Allahu Akbar. Nah ini kita mesti paham tersebut itu. Kenapa? Dengan hal-hal kita mesti paham tentang perbedaan akidah hal-hal itu. Jadi mesti dipaham. Apalagi yang punya karabah ada keluarga, silakan mau datang mau bantu, mau beras bawa apa silakan di situ. Tapi yang bawa Yasin. Kalau Yasin datang biarlah Yasin nama orangnya. Yasin yang dibawa. Tuh, ngapain mau dibaca itu? Putus sudah. Putus itu saja ya. Yang disabarkan cuma yang ditinggal keluarga, sabar ya. Mudah-mudahan baik kamunya, bukan yang mati itu. Itu saja ya. Kenapa lagi? Baca. Apakah diperbolehkan ketika ziarah kubur dengan menyiram kuburan? Kalau yang pertama meninggal boleh 3 kali dari kepala sampai kaki, itu umum. Ada di kitab risalah yang kecil itu. Ya, bardadul maj'ak siram pertama. Mudah-mudahan disejukkan Allah tempat ketinggalan kamu nih. Ya,
wa ghafarallahu lak, Allah ampunkan dosa kamu. Wa tsabbata bil qauli tsabit, dan kamu nanti ketika menjawab pertanyaan munkar nakir itu kamu punya ketenangan, bisa menjawab. Kalau kita tidak, apalagi dekat Ramadan ya. Mulai dah kubur, macam-macam bersihkan kubur. Memangnya Ramadan sekali aja. Ya, dicabur semua tuh rambutnya. Habis kubur gundul. Ya, sebenarnya jangan cabur semua, gunting, tinggalkan sisa masih sedikit. Kenapa? Selagi dia tidak mati, dia biru, masih dia bertasbih memohonkan ampun bahwa kubur. Kalau cabur semua selesai urusan. Tuh. Yang kedua, ziarah kubur itu jangan melangkahi kuburan orang, jangan duduk di kuburan orang. Nabi SAW berkata, mendingan kamu duduk di bara api terbakar kulit sampai pakaian kamu daripada duduk di kuburan orang. Ini banyak melangkah-langkah. Ya, tuh. Yang kemudian yang ketiga itu ziarah itu baca salam sirina itu kalau yang seagama. Ya, itu hal-hal yang mesti perhatikan. Apa tadi bilang? Iya, orang kita tidak nanti malam raya. Pakai ceret kuning, ceret hijau malam. Kemana tadi? Kubur. Nak ngopi apa di kubur teh? Nak nyiram mamanya? Enggak setahun. Ya, paham tak? Semang subuh tidak pergi ngapa kubur tu nyiram. Hati-hati kau. Kalau menyiram tu sampai ke tiang lahat ke dalam itu haram hukumnya. Nak nyiram tu dari pertama meninggal itu saja. Ya, bang, sirami dengan Al-Quran, bacakan. Sirami dengan tasbih itu. Siapa air apa? Ambil air. Air itu kasih tambah air aki udah putih kulitnya. Tidak aja kau. Jadi itu di lihat di halaman 61 itu ada di risalah kecil itu ada daripada talqin mayit. Nanti sudah itu ada. Mana bukunya ada punya? Sini. Punya buku talqin mayit kecil. Punya. Kalau sudah tidak hafal tak punya bukunya, beli rokok bisa lah. Ini 10.000 tak bisa beli. Mahal Marlboro. Ya. Coba tengok nih. Aku bacakan supaya pas ya. Aku baca supaya kau baca banyak baca. Jadi kau ingat tentang hal yang kamu sampai di situ. Paham ya? Tengok nih. Apa tadi? Dia bilang selesai baca talqin kalau kita berdoa, kemudian cecerkan air di atas kubur dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali. Meninggal meninggal itu. Meninggal yang pertama, Ustaz. Yang pertama memang ada yang kedua mati. Jadi hati bercakap, katanya itu meninggal itu baru pertama meninggal Ustaz. Memang ada yang kedua ya. Tuh, ya. Pertama membaca saqallahu atharah itu kalau laki-laki. Ya. Saqallahu sarahu kalau laki-laki. Saqallahu saraha itu kalau perempuan. Ya. Yang kedua, baradallahu madja'a. Ya. Allah berikan tuangan sebaik-baiknya tempat yang dia tinggal ini. Yang kedua, barmadja'a, Allah dinginkan sejukkan tempat pembaringannya. Yang ketiga, ja'alallahu jannata maswa, Allah jadikan ada surga tempat tinggalnya. Tuh, ketika menyiram pertama ini bacanya. Apa kata baca? Siram aja, lemas orang. Paham? Itu kalau nak pertama, tidak boleh setahun dah baru bawa ceret subuh-subuh raya. Mana kau bawa ceret tu? Kau siram siapa? Atuk. Banyak kan? Kenapalah kau ni gila? Allah, itu saja. Dari kitabnya tengok. Ya. Bismillah. Ada tanya lagi? Tanya apa di belakang tu? Nak meninggal juga? Qala akhbarani Muhammad bin Salamah wal Harith miskin qira'atan alaihi wa ana asma' wal labdullah an bil Qasim qala hadatsani Malik an Alqamah ibni Abi Alqamah an ummihi anna sami'at Aisyah taqulu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fala bisa thiyabah. Macam hadis tadi juga ya. Summa kharaja qalat fa amartu jariyati barirata tatba'hu fatatabi'athu hatta ja'al baqi fa waqafa bi annahu masyaallah ayyaqifa thumma sarafa fasabaqathu
Bariratu fakhbaratni falam adhkur lahu syai'an hatta asbahtu thumma dzakartu dzalika lahu faqala inni bu'ithu ila ahli al-baqi' li usalli 'alaihim. Tuh. Ada mananya itu? Baca. Ada. Baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Aqamah bin Abu Al-Aqamah, dari ibunya yang mendengar bahwa Aisyah berkata, suatu malam Rasulullah SAW bangun, beliau memakai bajunya lalu keluar. Maka aku menyuruh budakku Barirah untuk mengikuti beliau. Barirah mengikutinya hingga beliau tiba di Baqi. Beliau berdiri di dekat Baqi sesuai kehendak Allah. Setelah itu beliau pulang. Barirah pulang mendahului beliau. Lalu dia memberitahuku, aku tidak bicara kepada beliau hingga waktu subuh. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, aku diutus ke pemakaman Baqi untuk mensolati atau mendoakan mereka arwah kaum mukminin. Curiga juga bini deh. Mana begini kau disuruh budaknya. Ente jalan ada sifat manusia kan. Iya. Tuh. Bini kiai juga lebih curiga lah sama kiai. Betul. Apalagi kiai sekarang ustaz-ustaz yang ini, yang tukang buntingnya orang. Banyak kan beritanya di mana-mana betul. Paham tak? Bini Nabi aja juga mana beliau ini giliran aku ini kemana beliau nih. Suruh budaknya. Tadi kan beliau sendiri yang itu tadi aku Nabi usalli ala al-baqi usalli alaihim, aku salawat untuk dia, aku minta ampunkan untuk mereka. Itu Allahu Akbar. Kita malam-malam nak keluar ke mana? Jembatan bengkok aja nak membengkokkan hati ya, bukan nak meluruskan. Tuhan قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم. Ini dia doanya. Mutawa'idun ghadan aw muwakilun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-baqi'il gharqat. Itu doanya ya. Dikatakan Aisyah berkata satu malam Habibuna SAW ya, beliau keluar. Ternyata keluar itu pada akhir malam dekat subuh ilal Baqi, Madinah itu kubur Baqi. Di Baqi itu banyak sahabat Nabi juga wafat di situ. Maka beliau berkata salamnya, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna wa iyyakum mutawa'idun ghadan aw muwakilun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-Baqi gharqat. Itu lain lagi tadi kan. Jadi macam-macam salamnya itu. Ini salah satu di antaranya sejahtera kamu hai penduduk kaum mukminin, dan insyaallah kita dan kamu sama-sama satu perjanjian lusa besok akan datang tersebut apakah diwakili, dan insyaallah engkau kami akan menyusul. Ya Allah ampun, Allah maghfirlahil baqi'il gharqat, ya Allah ampunkan buat penduduk ahli Baqi'il gharqat. Salam. Jangan lewat lari main bola dari kubur, main layangan dari kubur. Hati kalau tidak kayak ketam masuk ke situ baru bengkak bender. Hati tungkal kan biasa dah. Jadi itu hati-hati yang kenyal harus kubur. Kalau benda ada patuknya benda tuh seperti itu. Ya, budak-budak kadang-kadang. Ya. Ini mesti diperhatikan. Hormati tersebut itu diharamkan menginjak yang menduduki kubur, walaupun orang non muslim tidak boleh, karena Allah yang memuliakan, yang beda cuma akidahnya. Ya, jadi kalau sudah meninggal tak bisa didoakan lagi, sudah putus. Kalau di hidup boleh dikatakan ya Allah berikan hidayah, hidayah boleh, tapi kalau meninggal tak boleh lagi didoakan. Paham? Apalagi dispensasi pengampunan itu haram hukumnya. Habibuna SAW ketika pernah mendoakan, ya Allah mahdi bi umaraini, Allah maslim bi umaraini,
Ujian Nabi Allah beri hidayah kepada dua Umar. Ya Allah beri hidayah kepada petunjuk kepada dua Umar. Yang pertama Umar paman beliau sendiri. Ya Umar ibn Hisham, itu namanya Abu Jahal. Umar ibn Hisham itu pakcik beliau, sepupu. Yang kedua bukan keluarga, bukan apa, Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab. Ternyata Allah jawab bukan keluarga. Ya, yang lain dari keluarga Umar ibn Khattab yang masuk Islam. Boleh Allah mahdi bi Umaraini. Allah masuk itu Nabi mendoakan. Kalau sudah mati Nabi saya itu Rasulullah, ya Rasulullah, lau tastaghfiru sab'ina marratan la yaghfirallahu lahum. Engkau minta ampun 70 kali, kau minta ampun, aku tidak diampunkan. Bukan hak kita. Ya, jadi yang macam-macam belasungkawa macam-macam kadang. Ini bos siapa mati itu sibuk pula tetangga. Ya ini. Wah, apa gawe itu? Kadang ustaznya malam-malam buta datang ke situ. Ya, memang buta. Ya. Ada kan? Ada. Dah duit dari mana? Allahu Akbar. Itu saja. Ada yang tanya lagi? Baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya membongkar kuburan dan memindahkan mayit ke kuburan lain? Orang memindahkan kuburan pada tengok apa sebab? Kalau mungkin kuburan dibongkar sebelum 72 jam, 24 kali 3 boleh, asal ada yang dibawa. Mungkin emas di mulutnya mesti dikeluarkan termasuk, atau bawa harta orang itu dibuatkan, ya. Atau dikuburkan bukan tanah musabbalah. Musabbalah itu tanah yang bukan diperuntukkan buat kubur, tanah orang yang bisa buka, boleh dibuka. Tapi sebelum 72 jam. Kalau lebih itu dapat kena pecah semua dah. Tiga hal. Yang seterusnya boleh dipindahkan. Mungkin kena jalan, bahaya nih. Ada bermacam-macam. Nah, itu mungkin dipindahkan karena mungkin kena sungai, mau jatuh. Nah, ini silahkan dipindahkan. Ya, itu ada hal-hal yang kalau tidak boleh dipindahkan tentang kuburan itu. Ya, ini ada masalah yang mesti diperhatikan tentang perpindahan tersebut itu. Walaupun itu, nah beda kalau orang yang meninggal dunia belum diapa-apakan. Rasulullah SAW, karena Nabi dekatkan sama orang saleh tuh kubur di situ. Sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa guna? Kalau dibengak-bengak tuh lah, kan gitu. Karena Nabi, orang saleh itu kalau dia hidup berguna tak bagi tetangga. Berguna, dia meninggal gitu juga. Jadi kalau yang bengak tuh, dekatkan situ. Para ulia Allah, orang assalamualaikum dapat juga, al-fatihah dapat juga kan. Coba kalau awak bengak, kalau sama orang penjahat-penjahat tuh, orang bilang ludahi orang, setan orang, coba, dipaki-paki orang. Apalagi kalau kayak Indian ini, fitnah namanya syaitan ini, dia bilang habis kau. Paham tak kau? Dekatkan al-fatihah. Ngerti? Dekat orang saleh, bukan namanya saleh. Orang saleh. Itu ada anunya tuh, ada apa namanya itu? Ada bosnya situ. Kena kan? Iya. Itulah tadi masalah jawab. Ada tanya lagi? Nggak tanya apa kau? Yang saleh atau kebalikannya? Yang salah. Bismillah. Ya, tidak berkubur dengan orang-orang pejabat. Nah, ini koruptor nih. Nah, ini makan bikin bom kemarin. Tapi kan sumpah orang ikut kau, betul tak? Apalagi itu kuburan itu bekas bala, bekas apa bencana besar yang memang penyakit, yang memang orang-orang yang jahat-jahat itu tak boleh dekat-dekat. Habibullah SAW, satu ketika Nabi lalu di Wadi Mahsyir. Wadi Mahsyir itu artinya antara Mekah, Muzdalifah dan Mekah itu, Mina, ada Wadi Mahsyir namanya. Itu ketika Allah hancurkan pasukan Ababil, dihancurkan oleh pasukan Ababil, pasukan Gajah Abraha. Itu turun ayat itu. Ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Orang lewat di situ saya kata, asri'u, cepat-cepat Nabi dah, yang lama-lama. Suruh cepat jalan. Supaya jangan dekat-dekat yang duduk di situ. Itu penandanya. Tempat masyar kau jangan tunak di situ. Ini kau tempat sangga, tempat orang mau joget, tempat orang disko. Kau duduk di situ bala. Ya apa ya? Ke masjid tanda, ke majelis tak mau. Tapi kalau sudah dapat maksiat tahan net klub.
malam-malam buta. Ya apa ya? Suruh cepat pergi. Itu dalilnya. Ya. Jelas? Adzan ya? Cukup dulu. Mudah-mudahan malam ini yang pergi-pergi melu gitu. Pergilah ke majelis. Yang pergi-pergi orang ke orang maksiat, kau dapat balanya juga. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah.